Baik, selamat sore saudara sekalian. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Pemeliharaan ciptaan. Pemeliharaan ciptaan. Bahasa Inggrisnya creation care. Kalau terjemahan yang bebas supaya bisa dimengerti lebih baik apa? Kalau saya tanya pada saudara, apa kata kunci pelajaran hari ini? Satu kata, lingkungan. Jadi terjemahannya yang bebas apa? Pemeliharaan lingkungan. Mungkin itu lebih mudah dimengerti. Tahun 1975 di Singapura diadakan Extension School Andrews. Jadi Uni Barat mengirimkan 16 pendeta-pendeta untuk ikut extension. 2 diantaranya adalah Pak Syagian dengan saya. Masih ingat Pak Syagian? Iya. Tahun 75. Ada beberapa Profesor Andrews mengajar. Salah satunya adalah Mervyn Harding yang baru meninggal. Umur 96 tahun. Dia jago kesehatan. Dialah yang memulai public health school di Loma Linda. Seorang yang Kristen yang sejati. Jadi hari pertama kelas, dia berdiri di depan kelas, dia bilang, ini di Singapura, many years ago I came to this place and one morning I woke up from my sleep and I heard the bird singing, but this morning I woke up, I heard the bird coughing. Berapa tahun yang lalu saya bangun, saya dengar burung menyanyi, tapi pagi ini burung-burung batuk. Dia mau terangkan bahwa Singapura negara yang terbersih di dunia sekalipun tidak luput dari apa? Air pollution. Jadi kita akan pelajari tentang lingkungan. Sebelum dosa masuk ke dunia ini, ada keserasian, harmonious relationship antara kita manusia dengan siapa? Dengan Tuhan. Hubungan kita begitu serasi. Begitu juga hubungan with each other. Manusia dengan manusia bagaimana? Harmonis. Hubungan kita manusia dengan animals juga serasi, akur, damai. Juga dengan siapa? Dengan lingkungan. Tapi kemudian, unfortunately, dosa masuk ke dunia ini melalui pelanggaran Adam dan Hawa. Apa yang terjadi sesudah dosa masuk? Dosa itu merusak apa? Hubungan. Yang tadinya hubungan begitu manis, begitu serasi, dengan timbulnya dosa, maka tidak harmonis lagi. Rusaklah hubungan. Yang empat-empatnya ini kena semuanya. Masih ingat? Waktu sesudah jatuh ke dalam dosa, waktu Tuhan pagi-pagi datang melawat di Taman Eden, biasanya Adam dan Hawa mana? Menyongsong, menyambut dengan kegembiraan. Tapi kali ini dia apa? Sembunyi. Kenapa kan dia sembunyi? Takut. Takut. Lalu hubungan backup list, backup hubungan satu dengan yang lain bagaimana?
saling apa? Tuduh menuduh. Kalau istilah sekarang blame game. Adam menyalahkan siapa? Hawa. Hawa menyalahkan ular. Akhirnya siapa yang responsible untuk dosa mereka? Tuhan. Jadi terjadi apa yang disebut blame game, saling mempersalahkan. Lalu apa jadi dengan dunia binatang? Binatang merasa takut kepada manusia dan juga manusia takut kepada binatang. Nah ini jelas. Sekarang yang akan kita pelajari adalah hubungan kita dengan siapa? Lingkungan. Dengan lingkungan. Ekosistem. Ya, ekosistem. Kalau di Amerika, siapa yang paling concern dengan ini? Greenpeace. Enggak. Pribadi. Al Gore. Oh, Berapa tahun yang lalu di Indonesia siapa? Ya, Salim. Bapak Profesor Dr. Emil Salim mengenai apa? Lingkungan hidup. Jadi rusak semuanya. Nah, sebelum jatuh ke dalam dosa, waktu manusia diciptakan, kepada manusia diberikan apa? Kuasa. Dominion. Coba buka ayatnya, Kejadian pasal yang pertama. Boleh seorang di antara kita baca ayat 29 mulai. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Ayat berikutnya. Bismillah. Berikutnya. Baca terus. Terus? Oh, sorry. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Lompat ke ayat 28. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau bahasa Inggrisnya ini ayat 28 ya, ayat 28. Have dominion. Apa itu dominion? Menguasai. Jadi kepada manusia diberikan hak untuk apa? Menguasai. Nah, banyak orang berhenti di sini. Mereka bilang, lihat, Tuhan katakan di dalam firman-Nya, manusia diberikan kuasa untuk menguasai lingkungannya. Maka terjadilah tindakan semena-mena. Lupa bahwa Tuhan selain memberikan dominion, Tuhan memberikan apa? Tanggung jawab. Untuk apa? Memelihara. To keep it and till it. Coba buka Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan
dan memelihara taman itu. Oke. Kalau bahasa Ibraninya memelihara di sini apa? Artinya apa? To protect. Jadi manusia diberikan dominion, artinya manusia menguasai, jadi rajanya. Tapi saat yang sama, jangan lupa Tuhan juga mengatakan kamu diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan melindunginya. Kalau bahasa Ibrani ini melindunginya. Dengan kata lain, kita bukan cuma jadi penguasa, tapi kita jadi apa? Penatalayan. Nah, banyak orang kalau dengar penatalayan terus ingat apa? Uang. Perpuluhan persembahan. Nah, steward itu sangat luas. Waktu, uang, tubuh kita, talenta, dan sekarang apa? Lingkungan. Jadi saudara-saudara jangan lupa filsafat Alkitab, kita diberikan dominion. Betul. Tapi harus di balance dengan apa? Responsibility untuk menjaga dan melindunginya. Nah, kalau ini dipegang dua-duanya, dipertahankan keseimbangannya, maka kita tidak akan exploit. Apa itu exploit? Eksploitasi. Ya. Pengembangan. Melahap lah hutan-hutan itu. Menghisap, menyalahgunakan. Kalau bahasa Perancisnya apa? Bung Karno punya statement. Exploitation de l'homme par l'homme. Ya, exploitation of l'homme par l'homme. Siapa manusia? Jadi exploit itu Eksploitasi. eksploitasi ya. Iya. Bahasa Indonesianya. Eksploitasi. Menguras. Ya, itu paling Itu yang paling cocok. tepat, menguras. Jadi dikuras habis-habisan. Nah, padahal tidak demikian seharusnya. Kepada kita diberikan sebagai manusia dominion atas environment, tapi saat yang sama kita diberikan juga tanggung jawab untuk apa? Untuk memelihara dan melindunginya. Itu artinya kita jadi apa? Jadi steward. Jadi tension between dominion dengan apa? Steward. Harus dijaga keseimbangannya. Jadi pertanyaan terpenting malam ini, next, ini, how should we relate to our environment? Bagaimana kita harus memperlakukan environment di sekeliling kita? Nah, kalau kita pelajari ada dua ekstrim. Next, please. Oh, belum. Oh, belum. Bagaimana kita harus memperlakukan keadaan lingkungan kita. Ada dua ekstrim. Umat Tuhan dan lingkungannya, God's people and their environment. Ada dua ekstrim yang sedang terjadi. Ekstrim yang ke sebelah kiri adalah exploitation and abuse, pengurasan dan penyalahgunaan.
Menurut para ahli ekologi, di bumi kita, di planet bumi ini, paru-parunya tinggal 2. Yang pertama di mana? Amazon Kalimantan. dan Kalimantan. Jadi paru-paru bumi tinggal 2. Satu di hutan Amazon, yang kedua di mana? Kalimantan. Dan yang sisa ini pun sedang diapain? Garap. Sedang dihabisi. Tiap hari nggak tahu berapa hektar, berapa ratus hektar ditebang apa? Pohonnya. Dan kalau tren ini terjadi terus, paru-paru yang 2 ini pun akan apa? Akan habis. Perbatasan Malaysia digeser ke kita, artinya disogoklah aparat kita. Jadi perbatasan Malaysia itu bergeser ke kita sehingga Malaysia itu seenaknya menebang kayu-kayu tersebut di hutan. Dan kalau hutan kayu ini ditebang, manusia harus memikul akibatnya. Orang Jakarta komplain sama orang Bogor. Ini banjir adalah air kiriman dari Bogor. Orang Bogor bela diri. Siapa yang tebang pohon di puncak untuk dirikan rumah? Orang Jakarta. Kan ditebangin tuh pohon-pohon. Kalau pohon ditebang dengan semena-mena, manusia sendiri harus memikul apa? Akibatnya. Apalagi yang memprihatinkan sekarang? Apa yang terjadi dengan orang-orang Jepang? Membantai apa? Oh, ikan paus. Ikan paus. Sudah mau habis ikan paus. Karena hari-hari dibantai oleh siapa? Jepang. Dan sudah diprotes, tapi jalan terus pembantaiannya. Dan semuanya ini, apalagi penebangan hutan, lalu pabrik-pabrik mengeluarkan asapnya, apa yang rusak? Ozon. Ozon. Lapisan ozon. Lapisan ozon. Apa lapisan ozon ini fungsinya? Itu Menahan mengurangi panas matahari. Jadi sinar ultraviolet sebelum jatuh ke tubuh kita Disaring. disaring, sehingga dosisnya pas. Tapi apabila lubang ozon, lapisan ozon ini hancur oleh karena asap dari pabrik, maka dosis ultraviolet yang kena ke tubuh kita jadi apa? Berlebihan. Takarannya kelebihan. Dan menurut para ahli itu bisa mengakibatkan penyakit kanker kulit. Jadi dengan demikian dunia ini lebih hari menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Oleh karena apa? Oleh karena rusaknya lingkungan hidup. Maka datanglah kelompok yang disebut apa? Greenpeace ya. Itu yang mati-matian membela. Nah, dengan ditebangnya pohon maka terjadi apa yang disebut greenhouse effect. Apa itu greenhouse effect? Temperatur bumi naik. Berubah. Dulu ada film, judul film Bumi Semakin Panas. Dan benar yang dibilang bumi semakin panas. Dulu Bandung, masih ingat? Dingin pada saat. Sangat dingin.
sejuk sekali. Sekarang enggak. Sekarang sudah Lagi ya. enggak se-comfortable seperti dulu. Jadi ini disebabkan oleh karena apa? Exploit and abuse. Ini ekstrim ke kiri. Tapi sekarang ada ekstrim yang ke kanan. Apa itu? Yang disebut extreme care. Jadi bumi ini menjadi dewa mereka. Bagus memelihara lingkungan hidup, tapi jangan juga jadi apa? Ekstrim ke kanan. Apa ini LLM? Di sekolah sahabat bahasa Inggris apa LLM? Lobster Liberation Movement. Selama ini yang dikenal apa? Women's Liberation Movement. Perempuan-perempuan mau mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Itu woman slave. Tapi sekarang ini bukan woman slave, lobster slave. Apa itu lobster? Udang. Nah, menurut mereka ini manusia menjarah udang habis-habisan. Ada kemungkinan udang akan apa? Akan punah. Sudah pernah lihat di TV acara apa? The most dangerous world on earth. Apa itu? Faktor X faktor namanya. Bukan. Yang pakai perahu. Mereka ngambil apa? Bukan lobster, apa? Kepiting. Oh, kepiting. Nih, minta tisu. Jadi kepiting itu dibantai bertonton. Kepiting-kepiting yang besar untuk jadi makanan. Nah, selain kepiting, apa juga yang dibantai? Udang. Jadi sekarang ini ada orang-orang yang merasa bahwa kalau tidak dihentikan, udang akan apa? Akan extinct. Extinct itu artinya akan punah. The dangerous species. Saya baca nggak di sekolah sahabat tentang lobster liberation movement? Coba Hel baca apa? Memang kadang-kadang sangat lucu, tapi ya. Sudah dapat hari Minggu. Di restoran dilarikan itu ya. Iya. Silakan baca. Baca. Paragraf 3 ya. Dari pertama. Oh. Beberapa tahun lalu seorang pakar lingkungan memasuki sebuah restoran seafood. Di depannya terletak sebuah wadah besar. Terdapat 6 ekor udang Maine lobster yang kemungkinan akan mati sebelum restoran itu tutup. Seorang pelanggan akan mengambil seekor yang dia ingin makan dan segera lobster tersebut ditaruh ke piring. Barangkali dengan tambahan kentang yang lembut dalam keju. Bergerak diam-diam, pakar lingkungan itu memegang sebuah tas, memasukin tangannya ke dalam wadah besar itu, mengambil lobster pertama dan melemparkannya ke dalam tasnya dan berlari. Dia kemudian meletakkan lobster tersebut dalam sebuah wadah dalam mobilnya dan mengemudikan mobilnya ke tepi laut. Di sana sebuah helikopter membawa dia ke tengah lautan dan kemudian dia mengambilkan lobster itu ke dalam air.
mengembalikan lobster itu ke dalam air. Pembebas lobster menyambar lagi. Orang tersebut tidak sendirian dalam kepeduliannya. Anda dapat mengunjungi situs Lobster Liberation yang berbicara mengenai menyelamatkan udang dari orang yang ingin memakannya. Bahkan di situ ada bagian yang disebut petunjuk-petunjuk untuk melepaskan udang, menceritakan kepada Anda apa yang harus dilakukan ketika Anda menyelamatkan udang dari restoran. Di waktu lain, seorang artis wanita Amerika mendedikasikan satu episode acaranya untuk menyelundupkan udang dari restoran dan membebaskannya ke laut. Peduli lingkungan adalah sebuah hal yang perlu dipikirkan, tapi mencuri seekor lobster keluar dari sebuah restoran dan membawanya dengan helikopter kembali ke lautan tampaknya cukup ekstrim. Betul atau tidak? Jadi saudara-saudara pergi ke restoran, curi apa? Curi udang. Ini sudah termasuk apa? Ekstrim. Ya boleh kita jaga lingkungan, tapi jangan sampai nyuri udang orang lain. Ini ekstrim ke sebelah kanan. Ekstrim yang kiri tadi dengan semena-mena membunuh ikan paus dan berbagai macam jenis binatang. Lalu di mana posisi kita sebagai umat Tuhan? Nampaknya General Conference pun merasa apa? Prihatin terhadap kecenderungan yang terjadi sekarang ini. Makanya Gereja Advent melalui General Conference Session telah menyatakan pendiriannya. Dan saudara-saudara sebagai umat Advent harus tahu dokumen ini. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ada dokumen ini. Advent juga sangat peduli untuk lingkungan. Nah sekarang kita baca supaya saudara-saudara tahu di mana posisi kita dan apa yang harus kita buat dengan lingkungan kita. Ya. Hari Senin, please. Baca aja dari permulaan. Dari pertama. Ya, supaya mungkin. Bagaimanakah orang Advent menanggapi pertanyaan tentang lingkungan? Bagaimanakah kita dapat terlibat dan berusaha untuk menjaga keseimbangan yang benar? Di bawah ini sebuah pernyataan resmi disampaikan oleh pemimpin gereja tahun 1995. Kata kuncinya apa tadi ya? Bagaimana kita bisa mempertahankan menjaga keseimbangan yang benar. Right balance. Jadi keseimbangan. Kata balance itu harus digarisbawahi. Menjaga keseimbangan. Silakan baca terus. Umat Masehi Advent hari ke-7 percaya bahwa manusia telah diciptakan dalam rupa Allah, sehingga mewakili Allah sebagai penata layanannya untuk mengatur lingkungan alam dengan cara yang tepat dan bermanfaat. Jadi Advent mengakui bahwa Tuhan sudah menjadikan manusia sebagai apa? Image. Penata layan atas lingkungan. Baca terus ya. Disayangkan kecurangan dan eksploitasi telah menguasai manusia dalam menjalankan tanggung jawabnya. Usaha laki-laki dan perempuan semakin meningkat dalam penghancuran sumber daya alam yang mengakibatkan penderitaan yang menyebar luas, lingkungan yang berantakan, dan ancaman perubahan iklim. Sementara penelitian ilmu pengetahuan perlu dilanjutkan, sangat jelas dari bukti yang dikumpulkan bahwa peningkatan emisi bahan bakar yang merusak, penipisan lapisan ozon, perusakan hutan Amerika secara besar-besaran yang disebut efek rumah kaca,
Semuanya itu telah mengancam ekosistem bumi. Saya interrupt sedikit. Di dunia ini siapa yang paling cerewet? Ayo kita mesti jaga lingkungan. Hati-hati Amerika. Tapi siapa yang paling merusak? Amerika sendiri. Karena disinilah paling banyak apa? Gas emission itu. Asap-asap pabrik kan paling gede, paling banyak di mana? Amerika. Jadi mereka yang ribut, mereka sendiri yang bikin. Tidak. Terus ya. Masalah-masalah ini telah berkembang seiring dengan keegoisan dan kegelojohan manusia untuk mendapatkan lebih dan lebih banyak lagi melalui peningkatan produksi, pemakaian yang tidak terbatas, dan pengurangan sumber daya bumi yang tidak dapat diperbaharui lagi. Krisis lingkungan berakar dari ketamakan umat manusia dan penolakannya menjadi penata layanan yang baik dan setia dalam memelihara ciptaan ilahi. Orang Advent menganjurkan gaya hidup sehat yang sederhana, di mana orang-orang menghindari penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya alam. Kita dipanggil untuk menghargai ciptaan, terkendali dalam menggunakan sumber daya bumi, mengevaluasi kembali akan satu kebutuhan, dan menghormati martabat hidup ciptaan. Inilah posisi kita orang Advent. Inilah dokumen resmi yang dirilis pada waktu General Conference mengadakan sesinya di mana? Di Utrecht. Jun 29 sampai Juli 8 tahun 95. Jadi kalau saudara mau tahu apa pendirian kita, inilah dia. Ini resmi, saudara-saudara ya. Resmi. Nah sekarang kita telaah sedikit isi daripada dokumen yang sangat penting ini. Pertama-tama kita diingatkan bahwa manusia dipanggil Tuhan untuk menjadi penata layan lingkungan. Ini adalah sesuatu yang biblikal. Tuhan katakan, hendaklah kamu jaga dan lindungi lingkunganmu. Tapi kemudian, kalau saudara perhatikan, apa yang jadi problem di sini? Yang jadi problem siapa? Problemnya apa? Kalau saya perhatikan, serakah. Jadi manusia dalam keserakahan untuk mencari uang, yang dikorbankan adalah apa? Lingkungan. Hutan ditebang habis-habisan. Mending kalau diadakan apa? Reboisasi atau apa? Peremajaan. Karena kalau hutan ditebang mesti diganti dengan pohon yang baru. Tapi seringkali yang terjadi hanya ditebang tanpa ada reboisasi. Jadi statement yang dikeluarkan oleh General Conference itu inline dengan apa yang Alkitab ajarkan, bahwa Alkitab memberikan prinsip kita dipanggil untuk menjadi penata layan lingkungan. Dan jangan lupa di antara kita dengan lingkungan ada yang disebut apa? Reciprocal relation. Apa reciprocal?
Ya, mirip-mirip itu. Resiprokal artinya saling ketergantungan. ya saling Membutuhkan. saling mengisi, saling membutuhkan. Artinya kita dapat keuntungan dari lingkungan, pohon-pohon misalkan. Tapi saat yang sama kita harus apa? Memberikan. Harus Contoh kita bernapas pendeta. memastikan bahwa kita melindungi, memelihara hutan itu, melestarikan. Jadi resiprokal itu saling menguntungkan. Karena alam kejadian ini diberikan untuk jadi berkat dari Tuhan. Tapi jangan langsung dieksploit, jangan langsung di-abuse. Kita harus protect. Tidak salah kita nikmati, tapi saat yang sama kita harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan kita dijaga dengan baik, dilestarikan. Itu maksudnya reciprocal relation. Next. Timbal balik ya. Ya, timbal balik. Lalu ada pelajaran tentang sahabat dan lingkungan. Apa hubungan antara sahabat dengan lingkungan? Bagaimana sampai bisa nyambung? Pertama-tama, what is the problem? Kita harus identify the problem. Kalau menurut Adventist official statement tadi, yang jadi problem adalah apa? Human selfishness. Megalomaniac destruction of the earth's resources. Terjadilah penghancuran besar-besaran terhadap sumber-sumber alami, sehingga menyebabkan penderitaan yang merajalela. Jadi akarnya adalah apa? Human selfishness. Akhirnya kembali ke kita, kepada kita. Sumbernya adalah, sumber problem adalah human selfishness. Nah, menurut pelajaran kita, solution yang pertama adalah apa? Sahabat. Nah, bagaimana jalannya sampai sahabat merupakan one of the solution kepada krisis ekologi ini? Ya. Berhenti pada desa ya. Mengurangi penggunaan bahan-bahan bakar apa kali? Ya. Hampir. Ada di sini dia bilang resting from the pursuit of the making money. Itu dia. Jadi kalau kita berhenti pada hari Sabat, buka pelajaran hari Rebo. Saya mau supaya saudara lihat bagaimana nyambungnya Sabat dengan environment ini. Baca paragraf yang terakhir. Tentu saja pendeta. Ya. Tentu saja sabat adalah perihal mengingat bahwa Allah telah menciptakan dunia ini. Seharusnya hal itu membuat kita sadar tentang bagaimana kita memperlakukannya. Tetapi sabat juga adalah mengenai berhenti dari usaha untuk mencari uang. Okay, resting from the pursuit of making money. Oleh memelihara sabat dengan tujuan mengambil sepertujuh
dari kehidupan kita setiap pekan tanpa pengecualian dan tidak mengejar kekayaan uang dan harta. Kita tidak hanya memiliki sebuah pengingat mingguan yang kuat bahwa kehidupan bukan hanya sebatas mencari uang, tetapi kita juga sering menahan diri dari pengejaran semuanya itu, yang bila mana dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan pada bumi. Jadi saya harap yang baru dibaca tadi memberikan kepada saudara-saudara pandangan antara sabat dengan environment. Saudara masih ingat Earth Day? Hari bumi. Hari bumi itu tanggal Earth Day. Earth Day. April ya. Siapa yang ingat tanggal berapa? 20, 22 April. Itu mesti dicari di internet. 20 April nggak salah. Apa yang dibuat pada Earth Day? tanam pohon. Apalagi? Kalau misalnya tanam pohon, mereka berhenti bekerja kan itu. Recycle. Apa yang dilarang waktu Earth Day? Merokok. Iya. Merokok. Yang dianjurkan dibuat adalah apa? Tanam pohon, merokok dilarang, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari 365 hanya satu hari, nampaknya nggak terlalu apa, nggak terlalu efektif. Dan pelajaran kita hari ini memberikan pengertian bahwa dengan kita memelihara hari Sabat sepertujuh dari satu minggu, ini paling sedikit akan apa? Berpengaruh, karena kita akan rest from the pursuit of making money. Problemnya akhirnya UUD. Orang mau cari uang, yang dieksploit adalah apa? Hutan. Maka rusaklah paru-paru bumi. Nah, sebelum Hengki pindahkan, ini kan solusi yang pertama, Sabat. Solusi yang kedua, kalau kita ingat bahwa kita ini adalah apa? Steward. Next, please. Kembali ke yang pembahasan kita pertama. The problem adalah apa? Human selfishness. Nah, di hari Jumat ada kutipan yang harus kita baca. Pak Manurung, coba buka pelajaran hari Jumat, ada kutipan dari Kerinduan Segala Zaman, halaman 20-21. Di sini kelihatan human selfishness. Boleh dibaca, please? Pada mula pertama, Allah dinyatakan dalam segala ciptaannya. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Kepunyaannya lah laut. Dialah yang menjadikannya. Mazmur 65:7. 95:5. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan dan udara dengan nyanyian. Dan pada segala benda yang ada di bumi, di udara dan di langit, ia menyuratkan kabar kasih Bapa. Kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Allah yang sempurna itu, namun tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaan kebesarannya. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia
yang mementingkan diri. Oke, baca kembali itu kalimat. Kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Allah yang sempurna itu, namun tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaan kebesarannya. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Kalau yang lain hidup untuk kepentingan orang lain, kecuali hati manusia. Nah, sekarang rinciannya. Terus. Tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah, yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada sesuatu makhluk lain. Tiada sehelai daun yang di hutan atau rumput yang biasa sekalipun yang tidak mempunyai peran. Tiap pohon, belukar, dan daun menyumbangkan unsur hidup yang tanpa itu baik manusia maupun binatang tidak dapat hidup. Sebaliknya, manusia... Apa itu? Apa yang tumbuh-tumbuhan berikan sampai manusia hidup? Oksigen. Jadi tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan oksigen yang diperlukan oleh siapa? Manusia. Nah, terus? Sebaliknya, manusia serta binatang melayani kebutuhan hidup pohon, belukar, dan daun. Apa yang keluar dari manusia? CO2. Bahasa Indonesia apa? Karbon Gas asam arang. Dioksida. Gas asam arang. Itu yang dihisap oleh pohon. Terus? Sebaliknya, manusia serta binatang melayani kebutuhan hidup pohon, belukar, dan daun. Bunga-bungaan menghamburkan semerbak harum serta memamerkan keindahannya guna berkat bagi dunia. Matahari memancarkan cahayanya untuk menggembirakan ribuan dunia. Lautan yakni sumber segala mata air kita itu menerima semua air sungai dari segenap negeri, tetapi menerima untuk kemudian memberi. Kabut yang naik dari permukaannya jatuh berupa hujan lebat untuk membasahi bumi agar dapat mengeluarkan hasil. Ellen G. White, Alpha 5. Ini statement bagus sekali ya. Kecuali apa? Hati manusia. Tapi di kalimat-kalimat tadi manusia disebut juga. Tapi itu bukan dari hati manusia, itu keluar dengan sendirinya. Tapi kalau ngomong hati manusia, inilah problemnya. Human selfishness. Ini. Problem ekologi itu human selfishness. Solusinya ada dua. Yang pertama, terus saya. The solution, the Sabbath. Kita sudah pelajari resting from the pursuit of making money. Solusi yang kedua, ingat prinsip nomor 3 ya. The solution, ingat, we are called to be steward of our environment. Jadi kita mesti maintain the balance yang disebut apa? Reciprocal relation tadi. Tidak salah kita ambil keuntungan dari sumber alami yang diberikan Tuhan pada kita, but at the same time ingat jangan kita kuras habis-habisan, melainkan kita harus pelihara dan kita harus melindunginya.